Hello guys and welcome back to my YouTube channel nih. Balik lagi ya sama Ko Chris. Sudah lama banget kita nggak ngonten dan ini baru dapat pinjaman mobil dari Ko Edward, Yaris Hackers. Sebenarnya ini bisa dibilang engkongnya Yaris Cross yang sekarang ya. Cuman Yaris Cross itu kan hybrid. Kalau Yaris Hackers ya nggak hybrid, bentuknya kayak Yaris saya tuh, Yaris S gitu. Cuman dikasih body kit biar kelihatan lebih ala-ala crossover. Contoh body kitnya ya kayak gini nih. Nah, ini sekalian kita cek keliling apakah bodinya masih full original atau udah ada cetan. Oh ya, perbedaannya kalau Yaris Cross sama Yaris Cross lagi. Ini Yaris Hackers. Perbedaannya sama Yaris yang biasa tuh banyak banget. Jadi ada over fender. Nah, kayak gini nih. Over fendernya tuh dia beda. Ada keluar-keluar dikit, terus ada velg. Sama. Nah, ini juga ada over fender lagi, sama ada suspensinya. Nah, ini nih, suspensinya warna merah-merah gini ya, khas TRD ya. Jadi memang udah pakai suspensinya TRD, velgnya velg TRD. Lumayan banyak banget sama yang biasa bedanya. Tapi kita akan kelilingin sekalian ngasih tahu teman-teman bagus atau nggak mobilnya. Buat yang penasaran, tonton terus videonya sampai habis. Okay, let's go. Oke, teman-teman, nih yang pertama nih kalau dilihat dari bagian depannya dulu ya. Mobil kotor, nggak ada bersih-bersihnya. Mungkin nih belum dicuci karena baru dapat juga. Kalau kok Chris lihat sekilas nih ya, bodinya udah nggak original, udah nggak full ori. Jadi udah ada banyak beberapa titik cat-catan kayak gini. Ini catnya ada bleber sedikit. Nah, itu teman-teman bisa ngelihat. Dan hitam-hitamnya ini kayaknya juga dicat karena di sini juga ada bleber lagi dikit. Tapi ya dibilang wajar lah. Ini juga bekas cetan nih, teman-teman. Nah, kelihatan jelas ya. Dibilang wajar ya wajar karena ini adalah mobil tahun 2017. Oh ya, mobil ini for sale ya. Jadi mobilnya dijual. Kayaknya ini dicat deh. Satu body. Nah, kayak gini-gini aja dicat nih, kelihatan nih. Tuh. Bumper, kiri kanan. Pada dicat. Pintunya dicat juga. Ya nanti teman-teman bisa deal-dealan aja ya sama Ko Edward. Harganya pantasnya di berapa Yaris Hackers kayak gini atau engkongnya Yaris Cross karena dia udah TRD. Bagasinya gede gak sih? Nah, ini bagian interior dalam nih bagasi. Kalau kita lihat bagasinya ternyata luas. Ini ada karpetnya juga. Bawaan gak ya? Bawaan deh kayaknya. Dalamnya kayak gini. Ini aman. Mobilnya sih info Ko Edward bebas tabrak, bebas banjir ya. Jadi dari bukaan kayak gini aja nggak ada. Murmurnya aja nggak ada. Jadi nggak ada bukaan sama sekali. Di sini juga sealannya utuh semua. Nggak ada yang pecah. Cuman memang mobil ini udah bekas cat-catan aja, jadi nggak ada bekas nabrak lah, jaminan lah ini nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir. Cuman sayangnya mobilnya ada cat-catan. Ini juga tringnya kayaknya bawaan, bisa disetting gitu ya tinggiannya, udah nggak sih? Nggak terlalu paham juga tentang Yaris Cross. Yaris Cross kebiasaan Yaris Cross karena Yaris Cross itu lebih banyak sekarang dibandingkan Yaris Hackers kayak gini. Ini mobil sih dulu kuncinya kayak gini ya, cuman kalau dibilang laku juga mobil ini pada zamannya lebih banyak STRD-nya. Kalau sekarang mungkin orang demen ya karena lebih tinggi aja sih. Nggak terlalu populer pada zamannya, tapi oke punya. Ya karena lebih tinggi dibandingkan Yaris biasa. Suspensinya beda, peleknya udah STRD. Terus dia punya pintu nih sama panggulnya atau pinggulnya udah dicat tuh, ada kelihatan di sini. Ini tuh buat teman-teman juga pelajaran juga sih buat kita semua ya. Di sini teman-teman bisa ngelihat kalau misalkan ada putih-putih kayak gini biasanya udah dicat. Kayak overspray, kurang lebih kayak gitu. Dibilang rapi ngerjainnya sebenarnya sih
Ada lagi body repair yang jauh lebih rapi ya, nggak sampai overspray gini, cuman plus minus lah balik lagi. Sisanya baret-baret pemakaian. Udahlah, nggak usah lama-lama. Coco Chris lebih penasaran sebenarnya sama interiornya aja sih. Pengen tahu interiornya itu sama nggak sih kayak interior STRD yang biasa. Yang pasti ini udah keyless. Ini start engine. Nah, udah keyless, AC-nya udah digital. Yang digital nggak sih? Digital kan? Bener nggak? Oh iya bener, digital. Tapi tengahnya doang digital. Kalau yang kiri kanannya tuh ini putaran, ini pencetan, pijitan. Tapi ini udah digital ya, pada zamannya ini udah keren banget mungkin. Tahun 2017, Yaris Hackers. Ini interior dari Yaris Hackers ya teman-teman. Jadi dia punya interiornya udah full hitam kayak gini. Dan ini dia joknya udah ala-ala ya jok-jok STRD gitu. Menurut teman-teman gimana? Kira-kira mobil ini layaknya di harga berapa? Oh iya, pajaknya panjang teman-teman sampai tahun 2026. Jadi lumayan panjang ya. Teman-teman beli mobil ini sih nggak rugi lah kalau mengenai soal pajaknya. Tapi ada satu hal lagi nih yang Coco Chris nggak suka, dan ini sebenarnya penyakit yang ada di setiap mobil Yaris ya. Nah ini nih, tuh. Pada ngeletek-ngeletek gini kulitnya. Jadi apa ya? Dia punya bahannya tuh kayak tipis gitu loh. Ini kan kulit hitam, tapi agak tipis. Ini penyakit di mobil Toyota nih. Mau di Yaris, mau di Fortuner, semuanya hampir sama. Tuh kan ngeletek. Teman-teman bisa kelihatan jelas ya. Ini warna hitam, yang ini ngeletek. Aduh sayang banget sebenarnya kualitas Toyota emang sih sedikit agak dipangkas ya, tapi ya mau gimana lagi, mobil ini laku di pasaran. Yang namanya brandnya, mereknya Toyota, emblemnya Toyota, udah pasti laku banget sih teman-teman. Ya Coco Chris gak bisa bilang mobil ini jelek, tapi Coco Chris juga gak bisa bilang mobil ini bagus. Dibilang merekomendasikan, kita merekomendasikan karena tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir. Yang ini ya, cuman mobilnya ada cacatan. Jadi kalau teman-teman nanya full ori nggak kok, ya jawabannya tidak. Tentu saya tidak. Yang pasti tadi teman-teman udah ngeliat ya banyak cacatan. Ini sih penilaian dari Coco Chris, hampir satu bodi semuanya cacatan. Tapi kalau teman-teman pengen lebih pasti, pengen lihat langsung, ya jauh lebih bagus. Janjian aja sama Ko Edward. Nomor telepon Ko Edward ada di kolom deskripsi, atau teman-teman juga bisa ngelihat di sebelah kanan bawah video ya. Di kolom deskripsi teman-teman bisa ngelihat nomor telepon Ko Edward, save manual bisa, langsung diklik juga lewat linknya, langsung terhubung sama Ko Edward juga. Nah, head unitnya pada zamannya segini udah keren belum ya? Coba kita lihat, setuju, ada apa aja nih? Nah, bentar. Nah, ini kita silent dulu, takut copyright. Nah, ada apa aja nih? Coba kita lihat. Radio, Bluetooth audio, iPod, disk, USB, HDMI, AUX, pengaturan internet, Toyota Move, mirroring, telepon, suara, AF-in gitu. Toyota Move, mirroring, jadi udah bisa mirroring ya, cuman belum bisa Apple CarPlay sama Android Auto karena kayaknya teknologi itu di tahunnya nggak ada deh. Apa udah ada, cuman mobil ini yang belum ada aja. Coco Chris juga nggak terlalu hafal ya. Kayaknya sih belum populer kayaknya tahun itu. Antar muka pengguna, pilihan khusus Bluetooth udah ada. Masih ada kabel aux juga, kayak AV TV gitu tampilan dan sebagainya. Aduh nggak terlalu paham deh kalau misalkan headline. Mungkin teman-teman yang lebih tahu boleh bantu Coco Chris ya buat ngasih tahu nih ke teman-teman yang nonton juga. Boleh tulis di kolom komentar. Ini tuh apa aja sih bedanya sih? Cuman kayaknya yang pasti kayak silver gini. Steering switch audio control. Steering switch audio controlnya yang ini mati, off. Tapi yang sebelah sininya nyala tuh. Nah, bisa pindah-pindah dia. Tapi yang tombol volumenya kok mati ya? Iya, kayaknya yang ini doang nih yang mati nih. Kalau yang lain sih masih nyala.
Electric spion juga udah lipat kayak begini modelannya. Kacanya masih bisa nggak ya? Oke, kacanya masih bisa normal. Agak keras dikit sih. Bener nggak sih? Apa emang begini ya? Menurut Koko Chris ininya agak keras. Jadi kalau teman-teman mau ganti kayaknya harus ganti ini salah satunya kalau beli. Yang kiri masih normal nggak? Ada tuh. Oke, masih normal semua. Kalau untuk elektriknya sih masih normal, cuman pijitan ininya aja nih kayak suka nyangkut gitu. Nih kayak gini. Tuh. Kenapa ya? Apakah ini penyakit yang ada di Yaris Cross? Teman-teman yang punya Yaris Cross lagi. Apakah ini penyakit yang ada di Yaris Hackers? Teman-teman yang punya Yaris Hacker coba boleh tolongin Koko Chris deh. Bantu tulis di kolom komentar kira-kira mobil ini minusnya apa aja sih sebenarnya. Kalau Koko Chris sih jujur lebih demen Yaris STRD-nya karena itu juga yang laku di pasaran ya. Ya kita suka sama mobil-mobil yang pasaran. Nggak suka sama mobil-mobil yang aneh gitu. Jadi ya kalau mau aneh sih sekalian beli yang aneh gitu, kayak yang mahal-mahal apalah kalau ada duitnya gitu ya. Kalau ini sih kayaknya di pasaran Koko Chris juga jarang ngeliat Yaris Hackers di jalan. Tapi mobil ini spesialnya memang banyak. Kayak tadi suspensinya udah TRD warna merah. Terus ditambah velgnya beda, body kit, over fender dan sebagainya itu ada hitam-hitam, itu yang bikin laki banget. Yang pasti ini sih jauh lebih tinggi dibandingkan Yaris STRD yang biasa. Kalau Yaris STRD kan kayak lebih ceper gitu ya. Jadi kalau buat di bawah jalanan yang kurang bagus, lebih pede bawa mobil Yaris Hackers ini. Dalemannya ya kayak begini. Ini hilang nih teman-teman. Apa sih kayak penutup gitu loh. Penutup gitu hilang, tapi ada talang ayam. Nggak jadi faktor plus juga. Apa ya bagusnya nih mobil ya? Koko Chris juga bingung sih kalau bilang bagus ya. Standar lah. Cuman dibilang seger banget enggak, tapi masih layak pakai. Dan joknya nggak ada robek-robek aja sih. Nah kayak gini nih. Jok belakangnya juga lega. Ala-ala Yaris lele. Iya bilangannya kalau nggak salah Yaris lele ya. Ala Yaris lele lah pada tahunnya segitu. Tapi ya memang ini sih oke banget ya. Oke punya lah, dia punya temperatur AC digital. Terus ininya juga digital nih. Oke sih kalau di situnya oke lah gitu. Cuman kalau yang lainnya kayak biasa aja. Apa karena kita udah keseringan lihat mobil Cina ya? Ini juga ada kompartemen tambahan, laci lah. Tapi di tengah nggak ada apa-apa teman-teman. Di tengah tuh kosong kayak begini. Aduh, bingung nih mau bahas apa nih. Asli bingung. Coba kita lihat dulu ke kolongnya. Oke, kolongnya aman. Ya, apalagi yang mau dibahas ya kalau Yaris kayak gini. Airbagnya ada berapa sih nih? 1, 2 airbag. Iya, cuma 2 airbag sih standar. Biasa kalau mobil-mobil Jepang kayak gini, airbagnya juga nggak akan terlalu banyak sih teman-teman. Gimana menurut teman-teman harga pantasnya berapa? Karena mobil ini dijual, langsung bisa hubungin Ko Edward aja ya. Kira-kira pantasnya harganya di 100 juta berapa? Tapi kalau teman-teman mau lihat nih spesifikasi lengkapnya, teman-teman bisa cek aja langsung di kolom deskripsi. Koko Chris akan tulisin spesifikasi lengkapnya. Yang pasti ini adalah tahun 2017 Yaris Hackers, engkongnya Yaris Cross. Kilometernya, oh iya kilometer kita belum bahas ya. Nih kilometernya teman-teman. Kilometernya 99.786. Ya, ini kilometernya teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya nih kilometernya berapa, ya itu 99.786. Yang lain sih biasa aja ya. Gimana menurut teman-teman nih? Apa mendingan beli Honda Brio aja ya, yang baru? Harganya udah murah, gara-gara biaya atau satu keluar. Tapi yang nggak suka mobil listrik atau kayaknya nggak mungkin ya. Semua orang sekarang lagi suka mobil listrik. Cuman
Kalau yang nggak mau repot ngecas, yang nggak suka ngecas ya mobil bensin masih jadi solusinya. Speaker ada berapa sih? Ini ada Twitternya juga nih kayaknya. Twitter. Di sini juga ada Twitter. Nah, ini Twitter nih. Set. Nah, itu Twitter. Atasnya sih yang Koko Chris demen ya. Warna interiornya hitam-hitam gini. Tapi nggak ada lampu. Nggak ada lampu juga. Ini mobil Toyota apa sih sebenarnya? Aduh, ini kalah banget sih sebenarnya kalau fiturnya sama mobil yang ada di zaman sekarang yang harga segini. Dan kayaknya Koko Chris sih kalau misalkan disuruh pilih sebenarnya masih mendingan STRD. Tapi kalau misalkan ini harga yang murah, kayak teman-teman boleh beli. Iya, teman-teman boleh beli kalau harganya murah. Kalau harganya masuk ya, katanya kok Edward sih ini mau dijual harganya di bawah harga pasaran. Nanti teman-teman boleh coba nanya deh. Warna silvernya ya segini masih util lah, masih oke. Cuman ada baret-baret doang. Wajar. Tapi ini sayang hilang walaupun bisa dibeli. Ini kayak mobil baru dapat banget ya, belum dirapihin. Ya oke lah. Oh iya, kursinya udah support sama ini teman-teman. Nah, kelihatan nggak tuh? Ini nih. Nah, itu Isofix. Jadi udah ada Isofix dan dia punya seat belt yang tengah itu kayak digantung gitu ya, safety belt ya. Di sebelah kiri belakang, cuman kalau di video kelihatannya di kanan atas. Kalau di railnya kiri atas. Udah sih nggak ada minus lagi ya mobil ini ya. Gimana lah menurut teman-teman lah. Udahlah boleh tulis langsung aja di kolom deskripsi lah. Mobil ini layaknya dijual berapa, harganya berapa. Kok Chris bingung juga sih. Sekarang mobil banyak fitur tapi kok ternyata Toyota pelit fitur ya. Toyota Honda pelit fitur sih, asli. Ya, cuman mereka laku mereknya di pasaran ini Indonesia bro. Pasti yang laku Toyota Honda. Nggak tahu kalau sekarang mungkin udah biasa beralih ke merek-merek Cina mungkin kalau udah yang mulai terbuka. Oke guys, teman-teman, boleh bantu Koko Chris tulis di kolom komentar pantasnya harga berapa, layak dijual berapa. Kalau mau nego langsung sama Ko Edward, bisa langsung hubungi nomor telepon Ko Edward ada di sebelah kanan bawah. Atau teman-teman juga bisa langsung klik aja nomor Ko Edward yang ada di kolom deskripsi. Segitu dulu deh buat video kali ini, soalnya speechless nih, bingung. Ternyata Toyota nggak terlalu banyak fitur ya. Oke guys, sehat dan sukses selalu buat bapak dan ibu, selalu dan semakin menyenangkan untuk kita semua. See you on the next video and thank you guys.